Halo K-Lovers, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya mau menceritakan alur film True Beauty episode 14 dan 15. Setelah Jukyong berhadapan dengan para pembuli di sekolahnya, dan dia mendapatkan pelukan dari Suho, maka secara tidak langsung, Jukyong mengumumkan tentang hubungan dia dengan Suho. Dan karena bangga melihat keberanian Jukyong, akhirnya Suho mencium kening dan memeluk Jukyong di depan teman-teman sekolahnya, yang membuat mereka iri sekaligus cemburu, termasuk para pembuli tersebut. Dan Jukyong yang tidak peduli lagi dengan orang-orang yang tidak menyukainya, serta tidak akan kabur dan bersembunyi lagi. Kemudian mereka sama-sama masuk ke ruang kelas dengan berpegangan tangan. Dan sepertinya Sojin tidak menyukai itu. Di toilet, Sojin menanyakan pada Jukyong, kenapa tiba-tiba dia menjadi berani? Apakah karena sudah putus asa karena berpacaran dengan Suho? Lalu tiba-tiba saja sahabatnya Soah muncul dan menyuruh Sojin untuk meminta maaf pada Jukyong. Karena sebelumnya dia berpikir kalau Sojin akan meminta maaf dan merasa bersalah dengan melihat kondisi Jukyong yang tidak pernah masuk ke sekolah. Akan tetapi Sojin malah menolaknya. Lalu Jukyong berusaha mengejar Soah, karena dia yang merasa tidak dianggap sebagai sahabatnya, yaitu dengan Jukyong yang tidak menceritakan wajah aslinya, dan dia juga tidak bercerita kalau dia sudah berpacaran dengan Suho. Jukyong pun meminta maaf pada Soah, serta menceritakan alasan mengapa dia melakukan itu. Lalu mereka berdua pun berbaikan kembali sebagai sahabat, dan Soah meminta Jukyong menceritakan semuanya. Bagaimana dia bisa sampai berpacaran dengan Suho, sejak kapan berpacarannya, siapa yang mengungkapkan perasaan duluan, dan lainnya. Suho dan Jukyong yang tidak lagi sembunyi-sembunyi berkencan, kini di kelas pun mereka dengan tidak malu-malu lagi untuk menunjukkan kemesraannya. Jukyong yang sedang tertidur di ruang musik, secara tidak sengaja Sojun melihatnya. Dia teringat saat pertama kali bertemu dengan Jukyong. Lalu tiba-tiba saja ponselnya Sojun berbunyi, sehingga membangunkan Jukyong. Dan ternyata Sojun sudah mengetahui kalau saat di rumah sakit yang mengaku sepupunya Suho itu adalah Jukyong. Sojun mengatakan kalau dia tidak ada bedanya saat pakai riasan atau tidak. Dan Jukyong pun berterima kasih pada Sojun yang sudah berusaha untuk menghapus videonya yang viral di komunitas sekolah. Lalu saat pulang sekolah, Suho dan Jukyong tidak bisa pulang bersama, karena Jukyong diajak pulang bersama Soah. Begitu pula dengan Suho. Dia diajak pulang bersama dengan teman-teman sekolahnya untuk bermain game di rumah Suho. Dan Jukyong yang tidak sengaja bertemu dengan temannya yang di sekolah lama sedang dibully oleh Park Semi. Jukyong pun menolongnya dan akhirnya terjadilah perkelahian. Di sisi lain, Suho yang sedang main game di rumah bersama teman-temannya menjadi seolah-olah Jukyonglah pemeran di game yang sedang dimainkan Suho dan teman-temannya. Jukyong yang pulang ke rumah langsung tertidur, tidak sempat lagi memberi kabar pada Suho. Sehingga Suho tidak bisa tidur sampai pagi, karena dia menunggu kabar dari Jukyong. Tapi karena tidak ada satupun kabar dari Jukyong, dia pikir HP-nya yang rusak, sehingga dia meminta temannya untuk mencoba mengirim pesan ke HP-nya, supaya bisa dipastikan bahwa HP-nya tidak rusak. Keesokan harinya, Jukyong yang membantu ibunya di salon, tiba-tiba mendapatkan kejutan dari ibunya, yaitu sebuah peralatan make up. Dan dia menyuruh Jukyong untuk bekerja keras, supaya bisa setenar Selena. Mendengar itu, Jukyong sangat senang, karena ibunya sudah mendukung dan mengizinkannya untuk belajar tata rias lebih lanjut. Dan akhirnya Jukyong pun bisa memulai kursusnya. Cerita berlanjut, di tempat latihan bela diri,
Suho dan Sojun bertemu. Mereka mencoba bertanding untuk saling menunjukkan kemampuan bela diri masing-masing. Suho yang memang terlatih dan Sojun yang berdasarkan naluri, akhirnya Suho lah pemenangnya. Kemudian Suho dan Sojun pergi ke tempat makan, dan di sana mereka saling bercerita. Di tengah pembicaraan, Sojun meminta izin pada Suho untuk mengungkapkan perasaannya pada Jukyong. Dengan tujuan supaya dia bisa move on apabila Jukyong menolaknya. 박차이고 마음 접으려 그런다. 왜? Keesokan harinya, telah tersebar berita di komunitas online sekolah, di mana berisi cerita Sojin yang telah mengupload video Jukyong, yang dikarenakan rasa cemburu sehingga dia mengkhianati sahabatnya, hanya karena seorang pria. Dia bagaikan seorang psikopat. Setelah membaca berita tersebut, Sojin teringat perkataan Sojun, yang mengatakan kalau suatu saat dirinya lah yang akan hancur, karena akibat dari perbuatannya sendiri. Lalu Sojin langsung berlari keluar kelas. Namun Jukyong yang melihat berita sahabatnya itu bukan menjauhinya, akan tetapi dia malah berusaha untuk mengejar Sojin. Jukyong yang tidak ingin kehilangan sahabatnya itu, dia memintanya untuk bisa kembali seperti dulu. Akan tetapi Sojin tidak mau. Lalu dia pergi meninggalkan Jukyong. Dan Jukyong pun teringat kenangan yang indah saat-saat bersama Sojin. Setelah Jukyong selesai ujian sertifikasi tata rias, dia bertemu dengan Suho. Dan Suho memberikan pelukan selamat padanya yang telah lulus ujian. Namun tiba-tiba saja, Sojun menelpon. Dia ingin mengatakan sesuatu pada Jukyong. Suho yang telah mengetahui kalau Sojun ingin mengungkapkan perasaannya ke Jukyong, maka Suho pun menyuruh Jukyong untuk bertemu dengan Sojun. Sojun yang akhirnya bertemu dengan Jukyong, dan mereka makan sambil bercerita. Lalu Sojun mengatakan kalau dia menyukai seorang gadis. Tetapi dia sudah punya pacar. Dan Jukyong pun menyarankan untuk merebutnya. Karena keluguan Jukyong, dia malah berpikir kalau gadis yang dia sukai itu adalah Soa. Namun ternyata bukan. Jukyong pun merasa tidak bisa membantu Sojun. Akhirnya dia menggantinya dengan mentraktir Sojun makan. Di pagi harinya, Jukyong yang sudah berdandan cantik sudah siap untuk pergi berkencan dengan Suho ke suatu tempat. Lalu mereka janjian bertemu di terminal bus. Di sana Suho memberikan kain hasil rajutannya pada Jukyong. Dan Jukyong tidak menyangka ternyata hasil rajutan Suho bisa lebih bagus dari yang dijual di toko. Kemudian mereka pergi ke peternakan domba. Di sana mereka memberi makan domba dan foto bersama. Lalu saat makan siang, mereka sama-sama menggambar wajah pasangan di atas kertas. Namun Jukyong terkejut dengan hasil gambar wajahnya yang dibuat Suho, yang hasilnya lucu dan tidak sama dengan wajah aslinya Jukyong. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke tepi pantai. Di sana, mereka sangat menikmati waktu kebersamaannya. Terlihat jelas dari wajah Jukyong dan Suho yang sangat senang. Mereka berada di tepi pantai hingga makan malam. Lalu berlanjut dengan Suho yang menyalakan kembang api di pantai. Namun sebelum itu, Jukyong yang memejamkan mata karena dia berpikir dia akan dicium oleh Suho. Tapi ternyata itu hanya hayalan Jukyong saja. Dan Suho pun bertanya pada Jukyong, mengapa dia memejamkan matanya. Lalu dengan malu-malu, Jukyong mengatakan kalau ada pasir di matanya. Di sisi lain, Sojun yang mendapatkan kabar bahwa ayahnya Suho sedang sakit di Amerika, langsung mendatangi rumah Suho dan juga menghubungi lewat ponselnya. Akan tetapi tidak ada jawaban.
Akhirnya Sojun bertanya pada temannya. Dia memberitahu kalau Suho dan Jukyong sedang jalan-jalan ke laut. Dan akhirnya dia dapat bertemu dengan Suho. Lalu memberitahu kalau ayahnya sedang sakit. Kemudian mereka bersama mengantar Suho ke bandara. Jukyong yang mengkhawatirkan Suho tidak dapat menahan air matanya dan dia menangis di bandara. Cerita berlanjut saat Suho yang menemani ayahnya yang sedang sakit. Mereka yang sudah 1 bulan terpisah dan saling merindukan, akhirnya Suho memberi kabar pada Jukyong kalau dia berencana akan kembali ke Korea besok hari. Tapi Suho melarang Jukyong untuk menjemputnya di bandara. Namun, karena Jukyong yang sangat senang mendapat kabar kepulangan Suho, akhirnya dia tetap datang ke bandara untuk menunggu kedatangan Suho. Akan tetapi semuanya sirna, karena ternyata rencana kembalinya Suho ke Korea terpaksa batal. Tiba-tiba saja ayahnya mengalami pendarahan sekunder di otaknya, sehingga dia harus menemani ayahnya lebih lama di sana. Suho yang tidak tahu kapan dia akan kembali ke Korea karena kondisi ayahnya yang tidak kunjung membaik. Sedangkan dia tidak ingin Jukyong tersiksa menunggu dirinya yang tidak tahu kapan akan kembali. Maka dari itu, Suho mengambil keputusan untuk putus dengan Jukyong. Jukyong yang tidak ingin putus dan berusaha untuk menjelaskannya kalau dia tidak masalah untuk menunggunya seberapa lama pun. Dan dia akan menabung untuk menyusulnya ke sana. Namun Suho tetap pada pendiriannya untuk putus dan meminta Jukyong jangan lagi menunggu telepon darinya. Akhirnya, Jukyong pun menutup teleponnya dan berpura-pura seolah-olah dia tidak pernah mengangkat telepon dari Suho. Lalu mereka pun saling menangis, namun di tempat yang berbeda. Lalu Jukyong pergi ke toko komik untuk mengingat kenangan saat-saat bersama Suho. Tanpa sengaja, dia melihat tulisan di tembok toko komik tersebut, di mana anak laki-laki cengeng yang dahulu kala biasa dia temui di toko komik saat masih kecil, ternyata itu adalah Suho. Dan dia pun teringat kalau dulu dia pernah mengatakan pada Suho, jika saat salju pertama turun, dia akan pergi ke puncak tertinggi Namsan. Karena menurut rumor, segala keinginan akan terkabul jika diucapkan pada saat itu. Dan tiba waktu di mana salju pertama turun. Jukyong yang langsung pergi ke puncak Namsan, dia mengirim pesan pada Suho untuk selalu menjaga kehangatan dan dia tidak akan menghubunginya lagi. Waktu pun berlalu, dan Jukyong yang saat ini menjalani profesi sebagai asisten tata rias, dia bekerja pada seorang artis yang bernama Chen, yang ternyata dia sangat mengidolakan Sojun. Dan karena dia mengetahui kalau Jukyong adalah teman baiknya Sojun, maka dia meminta Jukyong untuk membujuk Sojun agar mau untuk makan bersama dengan dirinya. Jukyong yang beralasan kalau Sojun sedang sibuk dan tidak membalas pesannya, namun Chen tidak mempercayainya, sehingga dia langsung menarik handphone Jukyong dan membaca balasan pesan dari Sojun yang ternyata dia menolaknya. Karena Chen kaget membaca pesan itu, sehingga dia menumpahkan minuman yang sedang dia pegang ke gaunnya. Namun karena Chen yang sedang emosi, akhirnya kejadian itu malah dia jadikan alasan untuk menyalahkan Jukyong yang telah menumpahkan minumannya. Di malam harinya, Jukyong yang kumpul bersama teman-temannya di bar terlalu banyak minum, karena dia sangat terganggu memikirkan Sojun yang tidak mau menerima ajakan Chen, hingga membuatnya mabuk. Dan karena dia mabuk berat,
Maka Sojun menemaninya pulang. Namun di perjalanan ada saja tingkah lakunya Jukyong yang membuat Sojun sedikit kewalahan. Dan karena dia sedang tidak sadar, terpaksa Sojun menggendongnya ke pantai, hingga dia sudah sedikit sadar. Di pagi harinya, Jukyong yang tidak mengetahui kalau Sojun masih ada di rumahnya, setelah semalam dia mengantar pulang Jukyong yang dalam kondisi mabuk, lalu mereka pun saling bercerita. Hingga Sojun bertanya pada Jukyong, apakah dia tidak mengingatnya kalau semalam Sojun telah menciumnya. Tapi Jukyong berusaha untuk menjelaskan kalau itu tidak terjadi. Dan kemudian Sojun mengajak Jukyong untuk makan bersama besok malam. Lalu Jukyong yang teringat kalau Sojun pernah mengatakan suatu hari nanti dia akan mengungkapkan perasaannya. Karena hal itu membuat Jukyong menjadi tidak fokus saat bekerja dan memikirkan apa yang akan terjadi saat dia makan bersama Sojun. Tapi Jukyong tetap menyetujui ajakan Sojun untuk makan malam besok sepulang kerja. Keesokan malamnya, setelah pulang kerja, Jukyong yang sengaja disuruh oleh Chen untuk mengambil sepatunya, tiba-tiba saja Sojun sudah ada di sana dan melihat kelakuan buruk Chen. Kemudian melempar sepatunya Chen sehingga tersangkut di atas pohon. Setibanya di restoran, Jukyong yang sangat tidak tenang hingga dia tidak sadar kalau membaca menu makanannya terbalik. Dan akhirnya Sojun pun menyatakan perasaannya pada Jukyong dan mengajaknya untuk pacaran. Akan tetapi, Sojun tidak meminta jawaban dari Jukyong saat itu juga, dan memberikan waktu untuk dia memikirkannya. Cerita berlanjut. Jukyong yang keluar ke minimarket sendiri di malam hari, dan bertepatan dengan salju yang mulai turun, lalu dia pun teringat untuk pergi ke puncak Namsan. Dan di sana, tanpa sengaja, Jukyong melihat sosok seorang dari belakang, yang dikiranya adalah Suho. Namun sayang, ternyata itu bukan dia. Tidak lama setelah dia menikmati minumannya, Jukyong kembali pulang. Namun di pintu keluar, saat pemeriksaan tiket, dia baru sadar kalau dompetnya terjatuh. Sehingga dia harus kembali lagi ke tempat awal. Dan tanpa diduga, ternyata di sana ada Suho. Jukyong yang tidak yakin itu adalah Suho, namun ternyata memang benar itu Suho. Dan pada saat Suho mendekati Jukyong, dia malah menghindar dan berlari menjauhinya. Karena Jukyong masih kecewa dan marah pada sikap Suho yang telah memutuskan hubungannya. Tapi tiba-tiba saja, Jukyong mengalami sakit di perutnya. Sehingga Suho menggendongnya dan langsung membawa Jukyong ke rumah sakit. Di sana dokter menjelaskan penyakit Jukyong, yang ternyata itu adalah sembelit. Dan karena malu sekaligus ingin menghindari Suho, akhirnya Jukyong pun langsung lari keluar dari rumah sakit. Namun keesokan harinya, Suho tetap berusaha untuk bisa bertemu dengan Jukyong. Mulai dari ke rumahnya, dan ke salon tempat Jukyong bekerja. Lalu karena penasaran, akhirnya Jukyong menanyakan Suho, tahu dari mana tempat dia bekerja. Tapi Suho tidak mengakuinya. Dia bilang itu hanya kebetulan saja. Kemudian, pada saat Jukyong pulang, Sojun datang lebih awal menjemputnya, mendahului Suho. Lalu dia mengajak Jukyong untuk bermain ice skating. Dan di sana Jukyong terjatuh sehingga tangannya terluka. Lalu dia jadi teringat pada Suho saat dulu kakinya yang terluka. Saat Sojun mengantar Jukyong pulang, tiba-tiba saja Sojun memeluk Jukyong karena dia melihat Suho yang sedang berada tidak jauh dari sana. Dan Suho pun melihat Sojun yang dengan sengaja memeluk Jukyong. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe ya. Dan jika ada film lain yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Sampai jumpa di episode berikutnya.